Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang bisa lebih baik terhadap orang lain hari ini dibandingkan hari kemarin. Terima kasih sudah mau menonton video kami lagi. Gue Jai, gue Ahmad, dan selamat datang di obrolan Jam Kosong. Kali ini kita kedatangan teman-teman kita ya. Ya, Nah, sahabat. Ya, sahabat dekat kita. Teman, sahabat banget. Yoi, yang pertama nih kenalin dulu nama lu silakan. Nama gua, Yoi. nama panjang. Terserah. Oh, terserah. Nama, IG, apalah. Oke. Nama gua tapi IG. Ya. Easy. Isi Gua- jadi enteng. Itu jokes gua dari SD tuh udah dikatain kayak gitu. Nama gua Easy. IG gua Muhammad Nur Easy 85. Allah pakai Oke. IG. Nama ibu Daya. Oke. Anjay. Pengenalannya ya. Isi Daya. Nyambung. Bapaknya Rinso. Anaknya Sunlight. Anjir gua dibully gua balik. Atau lagi teman gue silakan kenalin. Kayak nama gue Rifael Amca. Temen kan? Yoi. Lu berharap apa? Ya kali aja gitu. IG. Oh IG. IG gue udah terlalu banyak gituan. Followernya udah terlalu Follow banyak. Ganteng susah ganteng. Iya emang beda kelas sudah. Nah, Beda muka. Bukan beda kelas, beda muka. beda kasta. Nah, teman-teman, hari ini hari Jumat. Kita rencananya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang suatu hal yang gimana ya? Ya apa tuh? Agak bau-bau ini lah. Makhluk lah. Bau. Biasa lo bau ya. Makhluknya bau soalnya nih. Iya bener. Nggak pernah mandi. Yoi. Makhluk mistis ya. Karena ini Jumat loh, Jumat. Nah, ini hari Jumat dan kita ngetek di salah satu ruangan kampus kita yang emang biasa terjadi. Yang biasanya kita sering di sini, sering mengalami gitu kan. Ya, cuma ceritanya nggak di sini juga. Nah, di sini udah gue kedatangan temen gue juga, terus juga sama Rizko juga nanti bakal cerita pengalamannya kayak gimana. Karena kalau dari gue pribadi sendiri tuh sebenarnya nggak pernah ngerasain sih. Maksudnya nggak pernah lihat langsung gitu. Kalau cerita-cerita temen atau di kejadian gue pernah ngalamin, cuma nggak pernah ngeliat langsung gitu. Nah, mungkin kita langsung ke pertama dulu. Mungkin kalau mau lihat langsung silakan. Astagfirullahaladzim. Tuyul ya, tuyul. Ini bukti langsung. Kalau Ini keberadaan prototipe tuyul yang belum jadi ya. Nah, pertama kita ke siapa dulu nih? Easy mungkin. Nggak, izin ntar aja dulu. Oh, Lu ada nggak? aja. Gua Kalau gua nggak ada nih. Lu Gue nggak? paling cuma ngeliat temen gue doang yang kesurupan biasa. Lu nggak ada, lu ngapain di sini berarti? Ya udah gitu, kan gue di sini gitu. Tadi kan lu ngejelasin Rizko sama Izzy, gue ngapain di sini gitu. Lu dulu dah, Bre. Tahu. Gua dulu nih. Iya, kan co-host dulu. Oke, jadi Ngapain? cerita Agak gedein suara sama lu. sih ya. Mungkin gua belum pernah ngeliat langsung gitu, tapi kalau suara dan juga ya jelas banget gitu, maksudnya kayak dia ngisengin gua nih. Kayak misalkan contoh yang pertama nih. Kejadiannya di mana nih? Cerita Oh, iya. dong. Jelasin dong. Itu lagi kenapa? Lagi ada apa gitu? Waktu itu lagi ada hujan ya. Hujan sore-sore jam 6:30 habis sholat maghrib kalau nggak salah ya. Nah, ada temen gue juga di sini kebetulan kan dia turun duluan tuh. Udah habis dari masjid turun duluan ke tempat ini nih. Namanya mungkin disensor ya kalau namanya ya. Kalau dia nggak berkenan disebutin. Nah, dia tuh turun duluan habis sholat tiba-tiba ini orang mungkin gue kira wah biasa nih dia lagi sambil megang HP di tangannya, tapi HP-nya tuh nggak dipencet-pencet kayak gini gitu, tapi bener-bener apa di belakangin gini, tangan satu di belakangin, terus dia jalan muter gitu kan sambil nunduk gitu kan. Gue bilang, pertamanya gue wah ini orang biasa aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak gue panggil dong. Oh dia nggak nyaut dah. Wah gue mulai nggak enak nih, antara maghrib kan hari malam Jumat juga, bukan hari Jumat, malam Jumat tapi malam Jumat juga kan. Aduh. Tapi maghrib sama kayak gini kan ya? Iya sama Sama. nggak ada matahari gitu. Ya kan pas gitu set langsung gue tumpuk udangnya, tetap belum sadar sampai 2000 putaran gue sempat wah ini nggak beres, gue pengen kabur terus parah, gue pengen kabur saking takutnya kan, gue sendirian di sini tuh sangklak ya kan. Set, udah mati gue, wah parah nih orang nih. Terus
tapi gue mikir lagi, gue pengen tinggalin tapi gue kasihan gitu, maksudnya ini temen gue gitu loh kan, kalau terkenapa gimana gitu kan, tanggung jawab gue juga di sini, gue yang lihat dia gitu kan. Terus ya udahlah, Bismillah gitu kan. Alhamdulillah tuh pas gue tepuk ketiga kalinya, tiba-tiba dia langsung kayak sadar gitu kan. Aduh gila, alhamdulillah gue tenang banget ibaratnya. Dia juga sempat abis itu gue bilang kenapa tadi, dia nggak mau cerita, sempat diem juga. Terus tiba-tiba duduk diem di sini nih di jendela, diem kan, cerita sama gue, tadi gue kayak tempelin kaki katanya gitu kan. Oh ya, kaki dari mana nggak tahu juga katanya gitu. Kalau dengar gue, wah berarti di sini ibaratnya ada lah penunggunya gitu. Gue baru benar-benar sadar ketika ya itu berarti bener cerita-cerita anak yang mungkin alumni atau ya teman-teman Nani yang lainnya itu benar, ternyata di sini ada penunggunya atau apa lagi. Itu aja sih kalau gue yang pertama. Udah itu dong. Ada lagi tapi gantian dulu temen gue lah gitu. Oh, iya. Seling biar. Pokoknya ntar kalau misalkan ada nama temennya, sebutnya temennya aja gitu. Oke. Capek juga kalau misalkan harus titit mulu kan. Enggak, masalahnya kemarin temen gue, sekarang enggak temen gue sekarang dia. Oh. Musuhan sama gue. Gimana? Kenapa anjir? Anjir. Nah, itu Nah. cerita dari Rizko. Nah, sekarang kita dengerin cerita dari Easy. Asik. Kalau cerita dari gua. Iya. Asik. Ini biar dramatis ya kan. Gak dramatis sih jatuhnya. Kocak ya. Iya, makanya. Serius. Serius. Setan Oke. kok tahu ngeliat Easy. Wah, Ya, ini kan cerita serem nih. Jadi kita harus serius. 1, 2, 3. Siapa yang ngomong? Oh, Gua. Ya, dia ngomong. Lu jangan bikin lucu dong. Jadi nggak mau ngomong. Nggak Enggak, jadi nih. Pak, lu kan udah ganteng, jangan lucu lah. Lu ngambil job desk gua masalahnya. Oh, iya, udah. Iya, Lu bener. ganteng aja gak usah lucu. Dah, kayak serius 1, 2, 3. Oke. Tadi Bang Rizko yang ngomongin kesurupan. Kalau ngomongin kesurupan, gua waktu itu kena kesurupan sih. Oh, serem. Mungkin kalau yang udah pernah ngerasa kesurupan tuh gimana ya rasanya? Itu dari awal dulu ya ceritanya ya. Jadi awalnya itu kalau nggak salah ya, gua habis sholat isya apa maghrib gitu. Oh, bukan sholat Id ya? Beda, itu sama sekali. Gue kira lu pagi-pagi sholat Id suruh Bukan. malu-maluin. Serius nih, serius. Iya, iya. Itu di Ini mana? beneran serem ya. Itu di mana? Sumpah. Ini ceritanya di depan rumah gua. Jadi Oh. ada halaman tuh gede. Rumah lu daerah mana? Hah? Rumah lu daerah mana? Kebayoran lama. Bayaran lama. Jalan. Nah, Jangan lah, Oh, nggak jangan. usah. nggak usah lah. Oke. Jadi itu ceritanya di gua habis sholat maghrib nggak salah. Gua habis sholat maghrib tuh udah sholat. Terus tiba-tiba gue tuh emang masih kecil tuh orangnya edik sama yang namanya main bola. Pas sepak kecil? bola. Pernah kecil gue untungnya. Maksudnya apa? Kejadiannya tuh pas kecil. Pas SD lah kelas 6 apa ya? Oh, Iya kelas kelas 6. Gue habis sholat maghrib, tiba-tiba dalam hati, gue pengen main bola nih. Gatel banget kaki gue, padahal sorenya udah main bola. Cuman karena gue emang suka banget main bola, habis maghrib, Nggak ingat waktu. iya, Ah. bukan kayak waktu, jadi gue udah sempet sholat dulu. Sholat, terus udah saya sholat, tiba-tiba dalam hati gue pengen main bola. Oh. Pengen main lagi gitu. Nah, akhirnya gue ngajak temen-temen gue main bola. Main bola ya, ayo. Nah, pada ngumpul kan tuh. Akhirnya main bola tuh habis maghrib. Habis maghrib main bola. Lagi asik-asiknya tuh main bola. Gue nendang bola. Itu kencang banget bolanya. Kencang naik ke atas, sampai kena pohon kelapa. Nah, habis kena pohon kelapa itu kejadiannya. Klub aja tuh. Enggak, kelapanya nggak jatuh. Enggak. Bolanya jatuh. Kena pohon kelapa tuh. Set. Pas gue mau ngambil bola yang jatuh dari pohon kelapa itu, gue ambil, gue diri. Tiba-tiba tuh gue kayak dimasukin sama setan gitu, kuntilanak. Masuk dari belakang. Set. Lu tau kuntilanak. kuntilanak dari mana? Dari ketawanya. Jadi Oh, sempat dengar dulu gitu. Diketawain dulu. jadi lu kalau kesurupan itu, aduh, gue merinding nih, demi Allah, gue merinding. Ya enggak apa-apa, wajar. Karena ini nyata ya, bukan di Nyata setting, ini nyata. bukan rekayasa nih, gue beneran kejadian. Jadi gue habis main bola, set. Jadi lu kayak ditabrak gitu, set. Lu kaku. Lu mau ngomong apa nggak bisa. Setan yang gerakin omongan lu semua tuh, setan yang gerakin. Tapi lu nyadar gak? Gimana ya? Lu kayak dikendali sama orang gitu. Tapi lu bisa ngeliat sekitar lu gak sih?
bisa ngelihat tapi nggak jelas kayak burung-burung gitu. Enggak, soalnya gue penasaran karena gue juga belum pernah ngerasain. Sama sih, gue justru pengen ngerasain banget kesurupan tapi Iya. Wah, ya jangan kalau di sini serem kok. Ini motivasi yang tidak baik, jangan didengarkan teman-temannya. Lu pernah gak? Nah, Pernah kesurupan gak tapi? Belum pernah sih, tapi gue pengen sih. Makanya dia. ya, gimana? bener-bener Enggak, serius gue penasaran. Sebenarnya gimana sih rasanya? rasanya itu ya kayak lu tuh dikendalin sama orang gitu. Tapi masih bisa ngeliat sekitar. Masih bisa cuman nggak jelas gitu, jadi kayak burung gitu. Jadi lu dikendalin sama orang. Awalnya tuh gue ketawanya tuh bukan, kalau ketawa lagi kan gue suara laki ya, langsung hahaha gitu. Ini nggak ketawanya, gue tuh bisa ketawa kayak cewek tuh. Jangan dipraktekin. Nggak bisa lah, Iya, itu jangan. kesurupan dong bisanya. Oke. Jangan di sini juga. Iya nggak mungkin. Jadi gue ketawa kayak cewek itu beneran. Gue dalam itu, anjir kok suara gue kayak cewek gitu dalam hati. Tapi gue nggak bisa ngelawan. iya. Tapi lu ibaratnya gimana ya, ngerasa kalau wah nih gue kondisi tubuh gue nggak bener nih, ada yang mempengaruhi nih gitu. Iya itu gue ngerasa banget. Akhirnya udah lama ketawa gitu. Terus gue tuh bisa dengar teman gue jawab gini, Ci lu kenapa anjir suaranya kayak cewek gitu. Teman-teman ngomong gitu. Tapi gue tetap ketawa, gue nggak ngejawab. Akhirnya teman gue ngedatengin, ngambil bola, terus gue ditepok gitu. Terus langsung kaget gue, normal lagi itu, udah hilang setannya. Jadi kayak lu dikendalin gitu. Berarti emang waktu maghrib tuh emang waktunya saat kita di rumah ya ngobrol kelayapan. Iya, jadi itu emang udah waktunya kita kalau habis maghrib. Kalau zaman gue tuh ada namanya TPA gitu. Harusnya lu ngaji, itu gue malah main bola. Harusnya Kreatif sih. Iya tapi biasanya. goblok kayak gitu. Dianya. Biasa gue habis maghrib itu selalu didatengin sama orang tua gue buat disuruh ngaji habis maghrib. Itu nggak tahu kenapa gue emang lagi pengen main bola, gue kabur terus main bola. Mungkin itu salah satu karma dari orang tua gue yang gue biasanya ngaji kan habis maghrib. Itu gue malah main bola. Malah kabur ya. Iya mungkin itu karmanya, jadi gue kesurupan ya. Gue kan nggak pernah kesurupan nih. Tapi gue tuh kayak pernah membayangkan gitu. Nah, Kan ada sesuatu hal yang kita nggak tahu nih masuk ke dalam tubuh kita kan. Gue kayak ngebayangin di film-film tau gak sih? Kita kayak bisa ngobrol sama dia. Nah, iya. Pernah bisa gak sih kayak gitu? gimana? Maksudnya lu pernah nonton film nggak? Kayak nih tiba-tiba ada orang lain masuk dalam tubuh lu. Dan lu kayak bisa komunikasi sama dia, lu ngapain di sini? Gitu. Jadi lu ngerasain- masuk ke dimensi iya. dia gitu ibaratnya, bisa Kalau komunikasi. masuk ke dimensi dia Ibaratnya komunikasi lah. Berarti lu nggak bisa sih gue waktu itu. ngerasain pas itunya tuh cuma bener-bener kayak lu dikendaliin dan lu nggak bisa ngeliat dia siapa gitu. Nggak bisa ngeliat dia siapa, cuman gue bisa dengar suara dia beda. Cuma dengar suaranya doang. Tangan gue juga dikendalin, jadi gue pengen gini tuh nggak bisa. Tangan gue diginiin sama dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue Yaudah, pengen gini turunin. nggak bisa. Oh iya. Gue merinding juga sebenarnya. Eh. Enggak, gue karena nggak pernah jadi kayak apa ya? Masih belum percaya lah gitu ya. Iya, gue sebenarnya bukan yang nggak percaya sih. gue tahu keberadaannya pasti ada, cuman kan karena emang bener-bener nggak pernah jadi agak-agak gimana. Penasaran, gitu campur-campur lah gitu ya kan. Pengen buktiin kan. Nggak, langsung. gue nggak penasaran sih, gue takut sebenarnya. Lu mana sih? Lemah banget aja. Tapi pas abis lu kena apa tuh namanya kesurupan, Hah? badan lu capek atau gimana gitu rasanya? Iya. Apa langsung fit lagi main bola Iya. lagi? Apa iya bener? Apa gimana? Enggak, gue langsung panik, kaget gitu. Kaget gitu. Lemes Kayak- gak? Lemes kayak orang bingung gitu, kaget. Oh iya. Jadi lu kayak lu habis di dimensi orang itu, setan itu, tiba-tiba lu balik lagi ke dimensi asli lu. Jadi lu kayak kaget, bingung gitu. Tapi kan posisinya gini, lu dikendaliin, tapi lu sebenarnya masih sadar sama sekitar lu walaupun burem gitu kan? Masih sadar, cuman gue dikendaliin. Dan dengar juga kan? Dengar suara omongan orang, tapi gue nggak bisa ngendalin diri gue sendiri. Tapi gue nggak tahu sih ini teori dari mana. Gue pernah dengar doang, orang biasanya kalau pernah kemasukan sekali biasanya jadi gampang gitu. Nah lu selain itu jadi sering kena gak? Enggak pernah. Jadi itu untuk pertama kali dan terakhir kalinya tuh? Ya alhamdulillah itu nggak lama sih, cepet. Iya sih. Nah itu kan pengalaman dari kesurupan ya. Maksudnya yang masuk dalam tubuh kita kan. Tapi kalau pengalaman lihat langsung atau ngerasain kehadirannya gitu, maksudnya bukan kesurupan ya, tapi ngeliat langsung gitu wujudnya. Kalau untuk ngeliat wujud, sampai sekarang gue belum pernah. Emang karena gue orangnya penakut, jadi gue nggak pernah mau cari tahu nih setan, gue nggak pernah mau cari tahu. Sampai sekarang gue juga, Temen gue emang. iya benar. Emang sampai sekarang gue juga alhamdulillah nggak pernah dikasih lihat setan. Karena itu kita belum tahu dan
seharusnya kita cari tahu jawabannya gitu. Wah. Gua enggak mau gua. Setan itu serem pasti Pokoknya kita emang bohongin bener. gitu kan. Kalau mau cari tahu dia aja. Iya. Kita nggak ikutan. Yoi. Kita pulang sekarang. Ikut banget gue Ntar gue temenin kok. Ya, oke, bagus Pak. Kita Temenin polisi aja. Lo gimana Pak? Ada yang mau cerita nggak? Ada nggak? Enggak sih, kalau gue kayak ngerasa kalau misalkan lagi Tapi lu main, yakin nggak setan itu ada? pasti ada lah. Iya, sebenarnya kan tadi gue bilang keberadaannya pasti ada, cuma kayak belum jelas gitu loh. Iya. Karena emang kita benar-benar belum pernah ini kan. Mungkin karena kita juga nggak bisa ngelihat setan juga. Kayak ini aja, kayak misalkan kita tahu nih bumi itu bulat, tapi kan kita nggak pernah benar-benar ngelihat gitu. Ngapa jadi bumi kan? Kan setan ada di Mentang-mentang bumi bulat juga. ya. Setan ada di bumi. Ntar jadi kita bahas bumi bulat apa datar lagi. Mungkin ada yang lu bisa share Pak, cerita-cerita yang mistis gitu atau cerita pernah lu temen lu alami gitu kan. gitu. Mungkin ini ya, gue kan kampung gue kan di Garut ya. Ah. Nah ya kan, gue pulang kampung tuh Masih kampung Batu ya, Masih kampung. belum kota ya. iya kalau misalkan kalau bokap Garut. gue kotanya lah. Garut, kalau- Garut. Di Garut. Lucu banget gue. Lucu memang. Aduh. Gimana? Ya lanjut. Iya, kalau di kampung nyokap gue kayak itu emang udah desa banget. Dari kotanya aja tuh udah perjalanan bisa 3 jam. 3 jam. Perjalanan? Iya, Dari perkotaan. dari perkotaan Garut. Itu jalan kaki apa gimana? Alhamdulillah sih. Naik mobil Naik lah, mobil lah. naik mobil capek. Kan perjalanan, jalan. Gempor gitu. kaki, kasihan neneknya. Oh iya. Nah, di kampung nyokap gue tuh emang terkenal kayak anak-anak mudanya itu nggak boleh keluar lebih dari jam 7. Maksudnya jam 7 itu udah dibatasin gitu Jam keluar. 7 malam. Nah iya, karena Ya kali 7 pagi. Iya. ya karena kan pertama juga udah gelap. Udah kampung kan pasti kan udah aktivitasnya juga udah berkurang dong. Iya, kalau malam pasti sepi banget. Parah, Iya, parah. Sepi. Kok kita di perkotaan kayak gini ya rame ya. Masih rame. Jam 12-nya masih rame. Masih macet. Nah, masih macet. Kalau di kampung gua tuh udah semua udah redup semua. Ada seketika pas gua pulang kampung itu, gua nyampe tuh jam 9 malam. 9 malam. Nah, kan dari parkiran mobil di kampung gua kan emang jauh ya sama rumah nenek gua. Karena rumah nenek gua tuh masih masuk, nggak bisa masuk mobil juga kan. Gang gitu. Iya, bukan gang sih, bisa tapi ya tau lah jalannya. Jalan Iya, kampung tuh Gelap-gelap ya. gitu. Nah, gue tuh jam 9 gue jalan tuh. Emang di situ tuh ada sekolah tua gitu. Udah nggak dipakai berarti. Masih dipakai, tapi udah gimana sih kalau Lama, sekolah udah lama. kampung? Oh, Udah iya. sekolah Nggak pernah direnovasi. iya, Gitu. renovasi kayak gitu. Tolong direnovasi ya. Ya. Wah, bagus. Pesan moral. Bagus. Mantap. Iya. Lanjut, Itu- Pak. Nah, lanjut nih boleh. Lanjut. Boleh. Oh. Nggak dosa. Itu gue jalan sama bokap gue. Emang bokap gue kan kayak ngangkat barang-barang kan. Ngangkat barang-barang. Nah, gue nggak ngangkat barang-barang, paling cuma ngangkat guling, bantal, kan. Nah, seketika tuh kayak merasa kayak ada yang gimana ya? Nepuk. Bukan nepuk, kayak ngerasa ada sosok gitulah. Gimana sih kalau kita ngerasain nggak bisa ngelihat, tapi Ah. kayak sekitar kita ada sesuatu gitu. Merasa ada- Bulu kuduk merinding. Nah, Ngerasa iya, ada yang iya. ngamatin atau gangguin mulai nyentuh-nyentuh apa gimana? Oh enggak. Alhamdulillah sih nggak disentuh ya. Ya. Karena mungkin dia perempuan, nggak boleh. Oh iya, bukan muhrim. Oh iya, bukan muhrim. Bagus. Setannya Islami. Keren tuh. Mantap. Iya, abis itu gue ngerasa kayak pas gue nengok ke sekolahan tuh kayak ada sesuatu gitu. Makanya gue ngeliatin aja. Gue nanya ke bokap gue, itu udah lama nggak dipakai. Ternyata emang masih dipakai, ya kan? Masih dipakai dan kata nyokap gue emang di situ serem. Di situ tuh yang waktu itu ada kayak gimana sih, kayak tetep aja walaupun di kampung tuh tetep aja ada yang dibully. Ada yang dibully, ada yang kayak gila kayak gitu. Habis itu pas itu gila dia meninggal. Gue nggak tahu itu benar apa kagak, tapi cerita di kampung gue begitu. Tapi berarti lu nggak ngeliat langsung, cuma ngerasain kehadirannya Enggak gitu. sih, gue nggak ngeliat langsung. Mungkin kalau gue ngeliat langsung minta nomor kali. Closingnya sangat lucu. Mantap banget. Cuma ini kan tadi kan Izzy bilang Ah. kayak takut dan nggak mau cari tahu kan. Ah. Tapi gue nggak tahu ya kalian ngerasain atau enggak. Kalau misalnya kita lagi di jalan atau tempat yang sepi kayak tadi kan, misalkan kayak Riva gitu. Ini misalkan situasinya sepi nih, kayak sekolah tadi serem. Gue jujur takut kan. Cuma kayak ada rasa penasaran buat ngeliat kesana gitu. Nah iya. Nah, iya. Ya nggak sih, pernah ngerasain nggak sih? Walaupun takut gitu, Iya, tapi kita kayak ada nggak ya gitu. Kayak gimana ya bentuknya gitu kan? Ah. Suka pengen tahu tapi kita sendiri takut. Tapi kayak mata tuh kesana terus gitu. Pengennya iya bener. Sugesti. Sugesti gitu. Suges berarti. Tapi lu kayak ngerasain gitu juga?
gue malah justru pengen nemuin langsung gitu. Emang jiwa gue kayak berkata, petualang. Oh, Panji ayo petualang. kok temuin gitu kan, lu selama ini belum ngeliat gitu kan. Oh, iya. Ayolah Emang kali-kali gitu ngeliat. ada sih, gitu. Gue ngerinya tawuran aja dia. Gue sih ada punya teman orang kayak Rizko gini. Jadi dia sering dikasih lihat sama setan. Biasanya orang-orang itu emang nggak tahu lah. Gue juga ngerti ada orang kayak lu. Jadi dia sering didatengin. Jadi tuh kayak udah terbiasa gitu malah setan. Malah dia kayak ngobrol gitu. Pengen ngobrol gitu malah. Bukannya takut, malah udah sering kebiasaan ngeliat setan terus dia pengennya ngobrol. Oh, jadi sering ketemu gitu. Ada teman gue. Oh, udah sahabatan ya? Udah komunikasi. Mungkin Karena Tukeran nomor WA gak? mungkin dia kalau udah saking deketnya baper satu sama lain. Waduh. Nikah beda dimensi. Waduh. Anjing. LDR terjauh. Wih, jauh banget. Ini berharap serem tapi kayaknya enggak ya? Iya, aduh. Emang orangnya emang lucu banget ya, Waduh. lucu semua. Tapi emang ya gitu, udah lanjut. Yang kita Ntar dengerin. dikat aja, dikat Ya. ini, dikat. Gue tahu nih Rizko masih ada cerita satu lagi yang lebih serem. tapi sebelum gue cerita selanjutnya ya, tapi setan tuh sebenarnya dia selain menjalankan tugasnya dia punya prinsip gitu. Ketika dia nggak diganggu ya dia nggak bakal ganggu kita gitu. Ketika kita ganggu baru diganggu kita. Misalkan kadang ada orang Sumpah gue kaget. ada orang Tiba-tiba ada notifikasi dong. misal ada orang buang sampah sembarangan nih, kan kita nggak tahu ya orang buang sampah sembarangan tiba-tiba misalkan ke pohon aja gitu kan. Ternyata di situ ada penunggunya gitu ya, jelas dia marah dong penunggunya, Iya, ibaratnya iya. dia udah Oh, ninggalin bertahun-tahun dikotorin sama manusia ya kan. Nah itu justru pasti bakal ya itulah, pasti setan nggak suka karena itu. Nah kita baru pasti ada gangguan-gangguan. Nah, itu gue setuju sama Bang Rizko. Karena waktu itu gue juga ada nih satu pengalaman lagi. Jadi waktu itu ada nih di dekat rumah gue ada yang namanya komunitas. Dulu masih zamannya shuffle tuh lagi booming. Oke. Nah dulu ada komunitas shuffle di dekat rumah gue. Itu dia habis isya tuh malam-malam. Harusnya kan habis isya tuh, maksudnya habis isya tuh harusnya dia sholat gitu. Dia malah latihan shuffle di situ di dekat rumah gue. Mental musik gitu ya Nah, keras-kerasnya. terus Malam-malam. udah hancur banget dah. Ya malam. Enggak, Sabar gua ya. lebih memastikan lagi gitu. Jam Ya, berapa kira-kira? Malam nih. Habis isya lah pokoknya. Oh. Itu dia pada ngumpul. Ada yang pacaran lah, ada yang gue sih nggak ngeliat langsung. Tapi gue punya teman ada di situ katanya emang dia kalau latihan dance tuh yang lain tuh emang pada pacaran. Pada pacaran di tempat-tempat gelap gitu. Waduh. Pasti tuh kalau Oh, ya oke. ngerti lah anak muda Paham. zaman sekarang. Pernah Ini- muda ini saya. Ini ngeliat langsung. Nggak ngeliat langsung, Oh, diceritain. nggak diceritain juga. Wah. Jadi gue balik lagi, dulu gue emang edik buat main bola. Jadi gue sering main bola tuh malam-malam. Itu emang di depan gue tuh emang ada yang lagi latihan shuffle, lagi latihan dance. Jadi kadang-kadang lirik sana ya. Heeh. Tapi ya udah pas main bola lanjut fokus Set. main bola gitu. Iya lagi fokus. Ini jadi main bola lagi. Emang gue orang edik bola banget. Lagi main bola asik-asik. Set. Tiba-tiba ada yang kesurupan. Yang orang shuffle apa yang main bola? Yang shuffle, yang main bola udah kemarin. Udah kesurupan, oke. Gantian sekarang. Sekarang gantian. Itu teman gue yang lagi pacaran berdua. Dia udah kesurupan. Emang dia posisinya lagi berduaan. Cowoknya apa ceweknya? Ceweknya. Dia lagi posisinya lagi berduaan di tempat gelap. Yang lainnya pada ngedance, pada nari-nari. Dia pacaran berdua. Pacaran di tempat gelap. Tiba-tiba yang cewek kesurupan. Cowoknya kabur. Ya pasti kabur lah, Ya. mungkin takut. Wah, gentle banget Cowok itu. kayak gitu ditinggalin aja. Mantap itu anak. Lanjut. Lanjut. Terus untungnya ada orang yang bisa ngobatin. Ada dari salah satu Dikasih warga. puyer apa apaan? Kan ngobatin katanya kan. Puyer. Nih lanjut. Enggak, gue bingung kenapa dari sekian obat kenapa harus puyer sih? Kata ayam. Anjir. Lanjut. Jadi sih ceritanya gitu doang. Jadi ya, ada warga yang bisa ngobatin akhirnya itu orang sembuh. Posisinya cowoknya ninggalin. Cowoknya lu tau gak? Lu lagi berdua nih, posisinya lagi berdua. Tiba-tiba ceweknya teriak gitu kalau orang surupan tau kan? Iya. Teriak terus cowoknya itu dia keluar. Bukan keluar apa kabur. Dia manggil teman-teman yang lagi den. Nih pacar gua kenapa? Oh. Disamperin itu rame-rame. Jadi nggak ninggalin itu mah. Tapi minta bantuan. Minta bantuan. Minta bantuan Bener, tapi bener. tapi bener kan ninggalin dia? Gua Ninggalin nggak salah sejenak, dong. Ninggalin sejenak. Ya. Salah sih, Jay. Ninggalin sih sebentar. Harusnya gendong dong. Apa?
bodo amat. Mungkin dia nggak kuat kali, mungkin kurus kayak gua gini kan. Oh iya, ceweknya segede gua ya kan. Nggak tahu. Iya, nggak betul, tahu. betul. Tapi lumayan ditonton. Jadi rame tuh temen. Iya, pokoknya intinya gitu sih, kalau kita nggak ganggu duluan, nggak akan diganggu sebenarnya sih. Iya benar. Ya bayangin aja orang pacaran gitu kan malam-malam di Iya. tempat gelap Iya. lagi. Ya jelas-jelas tempat gelap itu disukai setan gitu. Entah kenapa feeling gue mungkin setannya pengen juga. Enggak, mungkin setan Wah. pacaran juga keganggu sama dia gitu kan. Cowoknya ganteng nggak? Wow, aduh, lupa gue mukanya gimana. Kita ganti. Ganti topik. Gue kalau ngomongin ganteng insecure. 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 Enak. Nah, kemarin kita ngomongin insecure di episode sebelumnya, nonton ya. Bagus banget. Masuk. Promosi dikit Anjing. gitu kan. Nah, lanjut kok. Hah? Gimana ceritanya? Ini baru kemarin nih ya. Nih, gua sama Jaya juga sebenarnya, tapi Jaya ibaratnya nggak denger sehoror gua gitu. Iya, jadi gue sebenarnya pernah ngerasain tapi nggak ngerasain langsung, tau gak sih, kayak gue dari kejadian tapi bukan gue yang digituin gitu. Gitu. Ya, jadi pertama nih, yaitu awalnya sama juga, gue lagi ngobrol-ngobrol tentang gue ceritanya lagi godain Jaya lah, nakut-nakutin gitu kan. Kan Jaya, tiba-tiba Jaya abis gue cerita, kok gue kebelet kencing nih, gue kamar mandi Assalam ya. Iya sono gitu. Set, dia jalan sendiri nyampe tengah sini, kok anterin kok gue nggak berani. Ya Allah. Dalam hati gue ngomong ke dia kan, ya lah emang ada apaan sih Assalam gitu, nggak ada apa-apaan gitu. Ambil ibaratnya kayak sombong lah gitu kan, emang gak ada apa-apaan, kita ngeliat ya kan. Ya udah gue temenin tuh. Kalau terpaksa juga ya cowok gue masuk kamar mandi, tapi gue sampai depan doang gitu. Enggak, posisinya lu di luar. Iya, gue Kan pintu Assalam kan 2 kali masuknya. betul. Terus gue di dalam, nah terus lu sambil ngobrol dari jauh. Iya. Karena situ lu barbar ngomongnya. Iya, gue ngomong ibaratnya kayak nantangin lah gitu. Tuh kan gak ada apa-apaan gitu kan. Terus kayak gimana lagi gue lupa tuh. Pokoknya lu ngomongnya barbar gitu deh, kayak nantangin. Terus Emang gak ada apa-apaan di sini. gue langsung buru-buru kencing kan, langsung gue bersihin, langsung pas udah gue langsung jalan duluan kan, nggak lama duduk kan, emang posisinya lagi beres-beres kan, udah jam 8:30. Terus kita ngobrol, tahu-tahu dia diem, pas dia diem ya gue diem kan. Nah, Saling lanjutin natap ya kan, kita saling Asik. natap gitu kan. Gue pertama natap Jaya duluan, terus Jaya bingung, mungkin bingung ya kenapa gue natap dia. Karena lu diem, Tapi makanya gue diem. Iya, terus Karena kan gue lagi masukin barang tuh ke tas. Terus tiba-tiba emang jelas banget dari sini. Kenapa? Dia ada ngomong, emang menurut gue doang. Itu kakek-kakek emang seret basah gitu suaranya, kayak kamu ngapain gitu kan. Jadi kan gue agak kaget nih. Jaya ngeliatin gue juga apa dia denger, terus gue tanya, "Jaya lu denger enggak, Jaya?" Enggak, denger apa gitu kan. Nah, pas dia ngomong kayak gitu, gue langsung kayak suges kan. Lu denger gak, Ji? Gue feeling gue dia bercanda kan. Bang, bercanda lu. Muka dia serius banget, tapi karena emang pas posisi gue lagi beres-beres ngobrol-ngobrol, tau dia diem, gue diem karena gak diajak ngobrol kan. Gue diem karena apa? Karena panik anjir, ibaratnya gue duduk kan. Wah, emang apa gue emang terlalu songong cerita gitu begitu, apa nantangin gitu jadi dia nggak suka apa gimana gitu kan. Ini cerita di tempat ini. Iya, Oh, kemarin di bagus. sini gue sampai malam. Jadi kita nge-tag video di kejadian langsung, Oh, di sini bagus. langsung. Gitu. Supaya itu gue langsung beres-beres. Itu beres-beres tercepat yang pernah gue lakuin, gue masukin itu sambil kayak gue merinding gitu. Ya gimana? Walaupun gue panik ya, tapi gue berusaha tenang, tapi dia tetap minta pulang. Kok Enggak kan Ayo, emang, balik, yuk. emang kita pengen pulang. Enggak. Sempat itu dah. sempat itu ya. Tadinya beres-beresnya dilama-lamain, tiba-tiba pas gue cerita gitu langsung masukin semua pakai sweater anjir, langsung kayak menua lu 5 menit ya kan. Udah tuh kacau udah. Ya udah, terus ya tapi selalu beres-beres pas ini kita ngomongin lagi apaan sih tadi gitu. Paling cuma ya pikiran kita doang yang kayak gini gitu kan. Iya. Karena Terus emang kita nggak ngeliat wujudnya, cuma gua doang yang denger suara, tapi Sam Jaya nggak suara. Mungkin pikiran gua lagi kacau, lagi stres mungkin. enggak, bisa karena denger juga. sebelum itu kan lu bikin video tau gak sih? Iya. Yang kayak dia ngerekam kan. Di sini katanya terkenal nih. Ini enggak ada apa-apaan. Nah, kan? iya Nah, itu. Wah. Gua snap WA juga kan. Emang gua pengen buktiin katanya banyak banget asal yang bilang tempat ini nih katanya kalau habis maghrib suka ada yang iseng, suka ada suara gitu. Iya, Ya, gua- abis maghrib langsung bikin dia. Iya, justru gua nggak percaya karena gua belum pernah didengerin suara satu kali pun. Mungkin dia ngasih tanda, wah bener ternyata ada penghuninya gitu. Mungkin bisa jadi. Tapi nggak iseng kok, nggak sampai wujudin, nggak Iya. sampai apa. Enggak sih. Paling itu suka pun dia doang marah yang ya. ngerasain, gua enggak. Karena Gua emang- cuma takut gara-gara dia doang. Mungkin karena emang gue songong, jadi yang didengerin gue doang gitu.
kuping dia tutup sama setan lain gitu. Jangan kata lu bilang Masa sama setan lain dong? Gue dilindungi sama setan juga dong. Mungkin setannya bersekongkol gitu kan. Wah nih yang songong dia doang, dia takut mau digangguin gitu. Nah temen-temen, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Izzy, sama Rifa, sama Rizko juga, pengalaman-pengalaman yang ya mungkin berbau-bau mistis lah ya. Iya benar. Ya walaupun ya harapan gue sih sebenarnya ini serem ya. Iya. Tapi kayaknya banyakan lucunya deh. Nggak, coba Apa-apa. menurut teman-teman gimana, serem atau lucu nih kebanyakannya gitu. Tapi di sini gue pengen tutup dengan kesimpulan ya. Yang Ah. penting kita diciptakan itu manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada makhluk-makhluk yang kayak setan, jin dan yang lain-lainnya gitu. Jadi ngapain takut gitu. Mereka yang insecure sama kita, bukan kita yang insecure sama dia gitu. Ketika kita insecure sama setannya, baru setannya merasa wah derajat gue ternyata sama nih manusia atau enggak lebih tinggi di manusia nih, karena manusia takut sama gue gitu kan. Jadi dia berani dekat, berani interaksi, berani gangguin gitu. Kita ngomong insecure di episode 1 ya. promo lagi Iya, ya, mantap badan. Karena Rizko ngomongin insecure mulu dari tadi, lu juga. Gue orangnya pedean sih. Biar kata Kedean emang nggak tahu malu beda tipis sih biasanya. ya itu maksud gue tuh orang nggak tahu malu aja. Tapi tetap kalau emang sama orang tua kita harus Iyalah. Ya. kalau sama teman-teman emang gitu. Asik ya biar. Ya. Biar Mungkin- asik lah, nggak biar nggak kaku ya kan. Iya Oh, benar. iya benar. Ntar kalau kaku nggak enak ya kan, kayak kanebo baru. Ya. Oke. Oke, mungkin itu aja kali buat malam ini kali ya. Iya. Makasih Izzy sama Rifa udah datang ke makasih banyak. obrolan jam kosong kali ini, dan juga teman-teman yang mau cerita pengalaman mistis kalian boleh banget chat di kolom komentar di bawah. Yang mau ngasih saran konten juga mau buat apa boleh, silakan saran. Ya, ini kan bukan obrolan yang biasa ya, kita beralih ke paranormal experience ya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga bisa kasih saran kira-kira selanjutnya kita mau bikin apa nih. Dan kalau teman-teman mau diundang ke obrolan jam kosong boleh banget nanti chat di kolom komentar aja, pasti nanti kita akan bacain. Nah, mungkin itu aja kali ya kok ya. Ya, cukup. Nah, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di obrolan jam kosong selanjutnya. See you guys. See you.